kamari teh aya obrol-obrolan kieu kan. Cenah Panjalu teh aya nak Panjalu teh itu tina endog. Tah eta mah pun tes bingung. Nah tina endog teh tina endog kumaha? Apakah jalma-jalma di Panjalu teh kaluarna tina endog atau kumaha? Cuma Nawi biasa ngejelaskeun perkawis eta. Iya. Betul. Kata sakawal cek bahasa Sunda mah kan. Ari Sunda mah kan apa dilepas tina silir siloka. Sandi sibol sasmita gitu. Nah, Kang Agus, so Kang Agus naon ai silip sampir teh, silip siloka teh naon Kang? Betul. Saya pun pernah sempat dulu ketika kecil mendengar dari nenek bahwa Panjalu itu berasal dari endog Kang. Dari endog. Cuman kan dipikir logika, manya jalma ngendog gitu kan. Ternyata baru ketemu setelah saya lewat umur 40 tahun gitu. Dan itu merupakan pesan yang tersirat dari karbon kita. Nah, tapi mohon maaf ya kayak bukan mematan Jaya Kamari gitu ini teh. Di Panjalu itu cikal bakalnya dari Ratu Permana Dewi. Ratu Permana Dewi yang mana Ratu Permana Dewi ini merupakan keturunan dari Gunung Bitung. Menikahlah dengan Sang Hyang Raga Gumilang dari Gunung Sawal yang putranya Batara Kariming Putih, icunya Batara Laya, cicitnya Batara Tresna Jati. Nah, ternyata Eyang Ratu Sang Hyang Permana Dewi itu bukan satu orang, dia itu kembar tiga katanya kan. Sang Hyang Ponggang Sang Gumanghyang, Sang Hyang Blegtam Bleg Raja Gulingan, dan Sang Hyang Ratu Permana Dewi. Dan tiga orang ini memiliki keilmuan yang berbeda katanya kan. Yang satu Sang Hyang Blegtam Bleg Raja Gulingan, dia memiliki ilmu keduniawian, jago usaha, jago manajemen, jago pokoknya hal yang bersifat keduniaan. Akhirnya disilipkan kolot itu menjadi kokoneng endong gitu. Lalu Sang Hyang Ponggang Sang Gumanghyang yang cek sakawal memiliki ilmu kanuragan, ilmu jajaten, ilmu kasakten, kawanina geus buleun gitu. Siga pendekar di Talaga Sang Hyang Ponggang Sang Gumanghyang. Ratu Permana Dewi dia memiliki ilmu kerahayuan, ilmu ageman, keagamaan. Disilipkeun jadi cangkang endog, kulit telur. Akhirnya kan dari situ ketemu, oh ternyata memang ini silip nu disilipkeun, carita nu disilipkeun ku kolot sebagai Panjalu dari telur, bukan secara gamblang Panjalu dari telur. Akhirnya begini, yang saya temukan itu, kalau seandainya Blegtam Bleg Raja Gulingan sebagai ilmu keduniaan ada di luar, maka orang akan serakah. Dia berpikirannya tentang keduniaan. Kalau Ponggang Sang Gumanghyang di luar, maka dia akan jadi preman, akan sakti, jadi pendekar dan segala macamnya. Nah, Panjalu dari telur, ilmu keduniaan ada dari Eyang Sang Hyang Blegtam Bleg Raja Gulingan. Ilmu kedikjayaan ada di Sang Hyang Ponggang Sang Gumanghyang Talaga. Dibungkus ku apa? Dibungkus ku karahayuan. Kuning telur, putih telur, bungkus cangkang telur. Nah, ini kan silip-silika yang harus kita pecahkan. Jadi intinya, sekalipun kita memiliki ilmu keduniaan yang begitu hebat, memiliki ilmu kedikjayaan yang begitu hebat, bungkus dengan akhlak. Itu. Gitu. Jadi lain orang Panjalu manusia itu keluar tina jero nol gitu lain. Pecahkeun ya, pecahkeun. Siloka perlu digali. Betul. Dan ini sangat dalam ya. Makanya kenapa Panjalu itu merupakan ageman. Karena Panjalu itu papagon yang ada di Panjalu itu tidak keluar dari syariat Islam. Silih asa kan bismillahirrahmanirrahim ya ya. Lalu mangan karena halal pakai karena suci ucap lampah sebenarnya itu juga kan jelas di agama ya. Nah, ini yang namanya orang Panjalu itu walaupun secara keilmuan kaduniaan dia jago usaha. Geus ka wentar lah orang Panjalu jago usaha di Bandung di Jakarta jarago balunghar gitu nya. Nah, terus orang Panjalu warani saha cenah nu baheula mah cenah nya urang Panjalu mah sieun teu serep ku Panjalu gitu. Karena dia memang secara karakter warrior gitu. Tetapi
yang harus jangan kita lupakan itu semua kekuatan-kekuatan itu bungkus dengan akhlak yang baik. Lamun memang benar orang Panjalu pakai akhlak. Jangan jalan ke papagon lain orang Panjalu. Gitu bener. Mohon. Nah, pamik itu makan jelas. Kunaon aya peribahasa cenah Panjalu teh kaluarna tina endog atau jalmana kaluarna tina endog atau kumaha. Tapi tina siloka sapertos kitu kan upami dibejer beaskeun itu janten hiji keterangan anu memang biasa dipahami ku masyarakat umum. Karena di urang teh masih kena seueur masyarakat anu untuk paham karena bahasa siloka atau bahasa kauniyah secara Islamah. Bahasa-bahasa seperti itu anu memang untuk ayat pelajaranna di sekolah gitu. Pamugi-mugi siloka seperti kieu saatos dibukakeun ka publik supados janten hiji informasi anu memang sangat bermanfaat. Sapertos halna hartos tina Panjalu papagon agama negara jadikeun amalan lahir batin pamugi-mugi tiasa janten pegangan sanes kanggo urang Panjalu unggul pangitan kanggo khalayak umum anu di luar Panjalu ge pamugi-mugi tiasa. Hatur nuhun, Kang Engga. Hatur nuhun Kang Putra. Demikian penjelasan tentang kenapa atau ada peribahasa bahwa Panjalu itu awalnya dari telur. Ternyata tadi udah dijelaskan sama Kang Engga. Bukan manusia bertelur. Manusia bertelur. Gitu. Intinya bukan seperti itu. Makanya kita sebelum melakukan pemonisan apapun yang terkait soal kebudayaan, karena kita sangat meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh terdahulu kita atau karuhun kita atau orang tua kita dulu itu sangat-sangat beralasan dan sangat-sangat positif untuk diterapkan baik zaman dulu ataupun zaman sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk yang ingin berkomentar silahkan tulis di bawah. Semoga channel Syahuk ini bisa memberikan banyak lebih informasi yang terkait soal kebudayaan khususnya di Panjalu. Sekian, terima kasih. Sampurasun.